Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 381 sampai bab 385. Pada saat itu Dev berdiri di atas ring sambil menyaksikan harimau ganas yang berubah menjadi energi internal itu bersiap menerkamnya. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi seni konsentrasi hati di dalam dantiannya telah mengalir liar untuk waktu yang lama. Saat ini Dev memiliki sebuah pemikiran yang berani. Seni konsentrasi hati dapat memurnikan segala sesuatu, dan dapat menyerap semua energi spiritual serta energi lawan ke dalam tubuhnya sendiri. Tapi Dev tidak bisa selalu berburu dan menyerap energi orang lain demi kultivasi. Kalau seperti itu dia bisa berubah menjadi penyihir. Karena tidak boleh langsung menyerap energi yang ada di dalam tubuh orang lain, apakah dia bisa menyerap energi yang mereka lepaskan seperti ini? Dev berpikir sambil menjalankan seni konsentrasi hati, kedua tangannya terulur dan langsung melawan harimau ganas itu. Dev tidak mengerahkan kekuatannya. Kalau Dev mengerahkan kekuatannya, maka harimau ganas ini pasti akan langsung berubah menjadi asap dan menghilang. Sekarang Dev hanya mencoba menyerap energi ini dengan tubuhnya. Seni konsentrasi hatinya terus berputar jauh dan mulai menyerap energi ini. Ring yang ada di bawah kaki Dev mulai menunjukkan retakan, dan dorongan yang keras mulai membuat sepasang kakinya bengkok. Dev ini masih muda, tentu saja dia bukan lawannya Dodi. Bisa bertahan sampai detik ini, bocah ini memang masih punya sedikit kemampuan. Orang-orang kembali berbisik-bisik. Yuki mencengkram sudut bajunya dengan erat dan telapak tangannya mulai berkeringat. Tuan Dev sudah akan kalah, saya harus pergi menyelamatkannya. Fata menggertakkan giginya dan berusaha bangkit berdiri. Walaupun dia harus mati, Fata tidak boleh melihat Dev berada dalam bahaya. Yansen menarik Fata dan berkata, dengan keadaan tubuhmu saat ini, walaupun kamu kesana kamu juga tidak akan bisa membantu. Kita lihat dulu situasinya, Tuan Dev tidak akan mungkin dikalahkan dengan semudah itu. Yansen memang berkata demikian, tapi dalam hatinya juga merasa panik. Dia mulai kesal dan cemas, kesal kenapa dirinya sendiri sangat tidak berguna. Saat di kota Surau, Yansen adalah ketua mafia, dia bisa membalik langit bagaikan membalik telapak tangannya, oleh karena itu Yansen tidak serius berlatih. Namun setelah sampai di sini, hati Yansen sangat terkejut dan mulai menyesali kenapa dirinya tidak berlatih dengan giat. Pada saat itu di atas ring, Dodi menatap Dev dengan marah, dia tidak lagi mengerahkan kekuatannya, dan hanya menatap Dev yang bersusah payah melawan kekuatannya. Saya akan membuatmu mati perlahan-lahan, membuatmu mati dalam ketakutan, Dodi berkata dengan dingin. Dev tidak memperdulikannya dan terus menjalankan seni konsentrasi hati, dan menyerap energi yang ada di sekitarnya. Karena ini adalah pertama kalinya, Dev juga belum terlalu mahir, dan masih banyak hal yang perlu dieksplorasi. Hanya saja saat ini Dev bisa merasakan energi yang ada di sekelilingnya mulai terserap ke dalam tubuhnya dan tersimpan di dalam dantiannya. Dia hanya perlu memurnikannya agar bisa dia gunakan. Perlahan-lahan, bayangan harimau itu menjadi semakin lemah, dan pada akhirnya menghilang. Sedangkan Dev masih berdiri tegak dan kedua kakinya sudah tenggelam ke dalam ring. Tidak disangka kamu memang punya kemampuan. Dodi melihat Dev yang tidak kenapa-kenapa tidak bisa menahan keterkejutannya. Kalau kamu punya kemampuan silahkan tunjukkan, mayat putramu masih terbaring di sana. Jangan sampai dia yang berada di neraka tingkat 9 membenci ayahnya ini karena tidak bisa membalaskan dendamnya. Dev sengaja memprovokasi Dodi, dia ingin Dodi mengeluarkan seluruh energinya dan mengurasnya sampai habis. Dalam situasi seperti ini, Dev juga tidak boleh langsung turun tangan dan menghisap Dodi hingga menjadi mayat kering, jadi dia hanya bisa menggunakan cara seperti ini, membuat Dodi marah lalu membuat dia mengeluarkan seluruh energi yang ada di dalam tubuhnya. Dan tentu saja ucapan Dev membuat Dodi sangat marah, dan tubuhnya terbang ke udara. Bocah, kamu terlalu berlagak. Dodi yang berada di udara mengubah energi yang ada di sekitar tubuhnya menjadi pisau tajam yang terus menghujani Dev. Daya yang melihat itu tidak menghindar dan bergerak dengan cepat untuk menyambut pisau-pisau yang terbuat dari energi itu. Dan pada saat pisau-pisau itu bertemu dengan tubuh Dev, semuanya menghilang tanpa jejak. Ini, mata Dodi melebar dan ekspresinya sangat kaget. Semua orang yang ada di bawah panggung juga kaget, mata mereka membelalak tidak percaya, dan mereka belum pernah melihat keadaan seperti itu. Energi dari master kekuatan batin sangat kuat dan tidak tertandingi, bagaimana bisa menghilang begitu saja saat menyentuh tubuhnya seolah tidak terjadi apa-apa. Apakah Dev itu bisa lonceng emas, jurus baju besi? Ada orang yang mulai menebak. Perkataan ini membuat mata semua orang tertuju pada orang-orang Yayasan Baja Hitam, karena di kota Ithaka hanya orang dari Yayasan Baja Hitamlah yang menguasai lonceng emas dan jurus baju besi. Ketua Yayasan Baja Hitam yang melihat semua orang menatap dirinya seketika menjadi canggung dan mengibaskan tangannya. Lonceng emas jurus baju besi tidak bisa menandingi kekuatan master kekuatan batin. Kalian semua jangan melihatku.
Dalam hatinya ketua Yayasan Baja Hitam sebenarnya sudah berpacu kencang. 2 hari yang lalu dia masih mencari Dev untuk membalas dendam. Sekarang setelah melihat kekuatan Dev, dia merasa dirinya masih seperti seekor semut kecil. Masih ada kemampuan lain tidak? Ayo keluarkan semuanya. Dev mencibir pada Dodi yang masih kaget. Dodi menatap erat pada Dev dan tidak bergegas turun tangan. Dan pada saat bersamaan, pria bertopi yang berada di antara anggota keluarga Changga akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap erat pada Dev. Dev seolah merasakan sesuatu dan menoleh ke arahnya, lalu menemukan kalau pria bertopi itu sedang menatap dirinya dan kali ini dia sudah melihat wajahnya dengan jelas, ternyata seorang pria tua. Dev hanya meliriknya dan tidak memperdulikannya lagi, lalu berkata pada Dodi, "Saya yang membunuh putramu, saya yang membunuh putrimu dan seluruh keluarganya, kamu tidak mau balas dendam? Ayo maju, saya sedang berdiri di hadapanmu." Dev terus memprovokasi Dodi, namun kali ini Dodi tidak bergegas menyerang dan hanya mengernyitkan keningnya dan menatap Dev. Meskipun dia sudah memakan pil peledak dan kekuatannya sudah berlipat ganda, tapi tidak berarti energi dalam tubuhnya juga tidak bisa habis kalau dia terus mengerahkannya seperti ini dan bertarung 2 putaran lagi. Dodi takut energinya akan habis dan dia akan menjadi anak domba yang siap disembelih. Melihat Dodi tidak terpancing, Dev mencibir, "Karena kamu tidak berani melawan, kalau begitu saya saja." Dev berkata dan langsung memancarkan ledakan energi dari alam tubuhnya. Dan seluruh arena itu disapu oleh angin kencang, meja dan kursi beterbangan kemana-mana dan ring yang kokoh itu mulai tidak bisa menahan dan langsung runtuh dari bawah kaki Dev. Debu mulai menghilang, tubuh Dev berdiri tegak di atas reruntuhan dan energinya tidak berkurang sedikitpun. Energi menakutkan itu membuat Dodi mau tidak mau harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan. Kedua kaki Dev menyatu dan tubuhnya mulai diselimuti kabut tipis, dia menatap Dodi bagaikan seorang dewa. Tatapan Dodi dipenuhi ketakutan, dan dia merasakan energinya sendiri terkuras dengan cepat seolah-olah sedang diserap oleh seseorang. Dan saat Dodi merasa ada yang tidak beres dan ingin menarik kembali energinya, dia menemukan dirinya sendiri sudah hampir runtuh dan semua energinya sudah terserap. "Kamu, siapa sebenarnya kamu?" Tatapan Dodi penuh dengan keterkejutan, dia sekarang akhirnya menyadari kenapa Dev terus memancing amarahnya dan membiarkan dia menyerang. Ternyata Dev sedang menyerap energinya, dan ini juga menjelaskan kenapa pisau-pisau tajam yang dibuat dari energinya menghilang saat bertemu dengan tubuh Dev. "Saya adalah orang yang membunuhmu." Dev menatap Dodi dengan dingin seolah dia sedang menatap mayat. Tidak boleh, kamu tidak boleh membunuhku." Wajah Dodi menjadi sangat pucat, dan tubuhnya terus bergerak mundur, namun reruntuhan di bawah kaki Dodi membuatnya jatuh. Setelah bangkit berdiri, Dodi masih terus melangkah mundur, tubuhnya dipenuhi dengan debut dan dia sangat terpojok. Seketika, semua orang tercengang dan tidak mengerti kenapa Dodi menjadi terpojok dan ekspresinya sangat ketakutan. Mereka semua tidak tahu kalau energi yang ada di dalam tubuh Dodi sudah habis diserap oleh Dev. Sekarang siapapun yang muncul bisa membunuh Dodi dengan mudah. "Berikan saya alasan untuk tidak membunuhmu," Dev berkata dengan dingin. Tatapan Dodi tiba-tiba mengarah pada pria bertopi yang ada di antara anggota keluarga Changga lalu matanya seketika bersinar. "Dev, kamu jangan berlagak, saya akan segera mencari seseorang untuk menghabisimu." Setelah berkata, Dodi langsung berkata dengan penuh hormat kepada pria bertopi itu, "Saya mengundang Master Vanir untuk turun tangan, membantu keluarga Changga keluar dari krisis. Keluarga Changga pasti akan membalas Master Vanir, dan saya bersedia memberikan semua bahan obat untuk Master Vanir." Saat ini Dodi hanya berharap dia bisa mempertahankan nyawanya dan mengenai pil penambah usia tidak lagi penting. Kalau dia tidak bisa mempertahankan nyawanya sekarang, membuat pil penambah usia juga tidak ada gunanya. Oleh karena itu Dodi berencana menggunakan seluruh bahan obat milik keluarga Changga untuk memohon Master Vanir turun tangan. Mendengar Dodi membahas tentang bahan obat, mata Dev bersinar. Dia sekarang sudah mencapai level 9 dalam pelatihan Ki dan memerlukan energi spiritual yang banyak agar dia bisa menembus tahap pembangunan fondasi. Dan sekarang saat dia mendengar keluarga Changga ternyata punya bahan obat, dia seketika merasa senang. "Tuan Dodi, apakah kamu berkata jujur?" Master Vanir juga merasa senang dalam hati, kalau dia bisa mendapatkan semua bahan obat itu, maka kemampuannya akan meningkat pesat. Selain itu bahan obat ini juga bisa dibuat menjadi pil kuat. Kalau tidak dia tidak akan bisa tahan memainkan 2 gadis setiap harinya. "Master Vanir, saya Dodi selalu berbicara jujur, dan di depan begitu banyak orang saya tidak mungkin berbohong padamu, lagi pula saya juga tidak berani berbohong pada Master Vanir." Dodi membungkuk. "Benar juga." Master Vanir melepaskan topinya dan berjalan perlahan ke arah Dev. "Siapa orang ini? Kelihatannya familiar, tidak kenal. Apa mungkin itu ahli yang diundang oleh keluarga Changga? Melihat gayanya yang bagaikan dewa, dia pasti sangat kuat." Setelah mereka semua melihat Master Vanir, mereka kembali berbisik-bisik. Master Vanir berdiri di hadapan Dev dan melirik Dev sekilas. "Bocah, kekuatanmu sangat kuat, dan kamu sangat berbakat. Kalau kamu menyembahku sebagai gurumu, saya jamin dalam waktu 2 tahun semua orang di Provinsi Kana tidak akan menjadi tandinganmu. Saya juga menjamin keluarga Changga tidak akan berani mencari masalah denganmu." Master Vanir Dodi terkejut dan kedua matanya melebar. Dev adalah musuhnya yang membunuh putra dan putrinya. Bagaimana mungkin dia melepaskannya begitu saja? Dodi tidak akan membiarkan Dev begitu saja diam. Master Vanir berteriak dan mengernyitkan keningnya.
Dodi segera menutup mulutnya dengan rapat, meskipun dia merasa tidak senang dalam hatinya tapi saat ini dia tidak berani mengatakan apapun. Bocah, bagaimana menurutmu? Jadi muridku, tidak banyak orang yang memiliki kesempatan seperti ini walau mereka bersujud hingga kepalanya pecah. Master Vanir menatap Dev dan meneruskan perkataannya. Ingin menjadi guruku, kamu juga harus punya kemampuan itu. Kemampuan apa yang kamu miliki? Dev berkata dengan nada mengejek. Karena kamu bertanya seperti itu, maka saya akan menunjukkan padamu kemampuan apa yang saya miliki. Master Vanir berkata lalu mengeluarkan sebuah benda bulat berwarna hitam dari tangannya, lalu melemparkannya ke lantai. Bam, setelah suara ledakan, seluruh arena diselimuti oleh asap, bahkan ada asap hitam yang mengepul dan tidak ada orang yang bisa melihat apa yang ada di seberang mereka. Pada saat ini banyak orang mulai panik, dan mulai berlarian keluar, mereka mulai berteriak dan saling mendorong. Namun asap ini segera menghilang dan semua orang kembali tenang. Hanya saja saat mereka melihat ke arah ring, mereka semua tercengang karena mereka melihat ring yang tadinya sudah runtuh saat ini masih berdiri kokoh, sedangkan Dev dan Master Vanir berdiri di atas ring itu. Astaga, apakah ini kemampuan para dewa? Orang ini pasti bukan ahli bela diri. Saya tidak merasakan energi dari tubuhnya, orang tua ini pasti merupakan dewa. Dari mana keluarga Changga menemukan orang seperti ini untuk membantunya? Saya juga mau mencarinya. Semua orang yang ada di bawah panggung takjub dan pemandangan yang ada di depan mata mereka sudah melebihi imajinasi mereka. Mendengar seruan dari orang yang ada di bawah panggung, wajah Master Vanir dipenuhi dengan kebanggaan. Bocah, dengan kemampuan ini apakah saya sudah bisa menjadi gurumu? Master Vanir bertanya pada Dev. Dev tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya, yang saya mau adalah kemampuan, bukan trik sulap seperti ini, kemampuan ilusimu sangat hebat tapi tidak bisa mengelabuiku. Dev berkata lalu melambaikan tangannya dengan ringan, dan hanya terlihat sebuah cahaya keemasan yang menyilaukan, dan dalam sekejap mata saat mereka melihat panggung itu, mereka kembali tercengang. Saat itu, ring itu kembali terlihat seperti saat sudah runtuh, dan Dev serta Master Vanir berdiri di atas reruntuhan. Perubahan bola bali itu membuat semua orang terpana, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini raut wajah Master Vanir menjadi muram, dan dia menyipitkan matanya, tidak disangka ternyata kamu adalah orang dari bidang yang sama. Kalau begitu, saya akan mengirimmu ke jalan. Master Vanir selesai bicara dan langsung mengeluarkan 8 buah bidak catur, lalu melemparkannya tapi tidak ke arah Dev. 8 bidak catur yang jatuh ke tanah itu seketika bersinar dan 8 sinar cahaya itu menyelimuti Dev dan Master Vanir. Meskipun kamu memiliki teknik yang tinggi, tapi terperangkap dalam formasi rohku, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Master Vanir berkata dengan bangga. Benarkah? Dev tersenyum sinis, dia tidak mengatakan apapun lagi, sepertinya hari ini Master Vanir akan menjadi sumber daya kultivasinya. Astaga, apa ini? Apa ini jurus para dewa? Pertarungan akan segera dimulai. Hebat sekali, kalau ini bukan jurus para dewa lalu apa? Orang tua itu pasti dewa? Dia bukan dewa, orang tua itu pasti tukang sihir, dan ini hanyalah mantra sihirnya saja. Dengar-dengar di Provinsi Barat Daya sangat banyak penyihir, bahkan ada beberapa penyihir yang bisa membangkitkan roh dan hantu. Orang yang mengerti mulai menjelaskan. Kalau tidak mereka semua akan terkejut seolah tidak pernah melihat dunia. Saat ini Master Vanir yang dalam formasi memerangkap roh kembali berkata pada Dev, saya akan memberimu satu kesempatan terakhir, bakatmu lumayan, kalau belajar denganku pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Seharusnya saya yang memberimu kesempatan terakhir, serahkan semua benda pusaka yang ada bersamamu saat ini, mungkin saja saya bisa mengampunimu. Dev bisa merasakan energi spiritual yang kental di depan dada Master Vanir. Master Vanir tercengang dan segera mengencangkan pakaiannya, lalu menatap Dev dengan waspada. Bocah, kamu berani mengincar benda pusakaku, hati-hati kamu akan mati tanpa makam. Yang ada di dalam pakaian Master Vanir adalah ginseng ribuan tahun yang diberikan oleh keluarga Changga. Ini adalah benda pusaka, oleh karena itu Master Vanir membawanya bersamanya. Jangan omong kosong, ayo bertarung. Dev tampak tidak sabar. Baik, Master Vanir juga berteriak, dan seketika sosoknya menghilang di antara formasi roh, dan saat kembali muncul Master Vanir sudah berada di belakang tubuh Dev. Dia melayangkan tinjunya ke punggung Dev. Dev tersenyum sinis, dia membalikkan tangannya dan menggenggam pergelangan tangan Master Vanir. Master Vanir tercengang, dan sosoknya kembali menghilang. Karena kamu hanya tahu kabur, maka saya akan menghancurkan formasimu dulu, lalu saya ingin lihat bagaimana kamu akan kabur. Dev berkata lalu tangannya tiba-tiba meraih seberkas cahaya, dan kemudian seberkas cahaya itu langsung tersedot ke dalam tubuh Dev. 8 sinar cahaya itu diserap oleh Dev dan bahkan bidak catur yang ada di tanah juga dihancurkan oleh Dev. Sosok Master Vanir kembali terlihat dan menatap Dev dengan ngeri. Kamu bisa menghancurkan formasi rohku? Master Vanir tampak kaget. Hanya formasi bobrok, apa perlu dihancurkan? Kalau kamu hanya punya sedikit kemampuan itu dan ingin menjadikanku sebagai muridmu, sama saja dengan bercanda. Dev mencibir dan wajahnya tampak penuh penghinaan. Bocah, jangan berlagak. Master Vanir benar-benar marah pada Dev. Kemudian dia mengeluarkan beberapa pot tanah liat hitam dan meletakkannya di depan tubuhnya. Totalnya ada 5, dan masing-masing pot itu disegel dengan kertas kuning.
Melihat Master Vanir mengeluarkan pot-pot itu, mata Dev seketika bersinar, dia sudah bisa menebak apa isi pot-pot itu. Dia merasa Master Vanir ini cukup menarik, dan semua barang-barang itu bisa membantu Dev dalam berkultivasi. Saat ini Master Vanir mengeluarkan selembar jimat, dan menjepit jimat itu di antara jarinya lalu jimat yang ada di tangannya itu mulai terbakar. Iblis pemakan hati, bangkitlah. Master Vanir membuang jimat yang terbakar di tangannya dan 5 pot hitam itu juga ikut terbakar, diikuti oleh suara tangis para iblis yang marah dan serigala yang melolong di segala tempat. Seketika, semua orang yang ada di bawah panggung sangat ketakutan, mereka semua berkeringat dingin. Yuki juga ketakutan dan memucat, dan ditarik ke dalam pelukan Fata. Dalam sekejap, tempat itu menjadi gelap dan iblis-iblis mulai keluar dari 5 pot tanah liat itu dan mereka sangat menakutkan. Orang-orang yang belum pernah melihat situasi ini ketakutan setengah mati, beberapa bahkan pingsan karena ketakutan. Yansen menatap erat iblis-iblis itu dan dia tidak merasa takut sedikit pun karena ini bukan pertama kalinya dia melihat kejadian seperti ini. Iblis-iblis itu mengelilingi Master Vanir, sedangkan Master Vanir menatap Dev tapi menemukan Dev masih terlihat tenang, seolah tidak takut sedikit pun. Dia mengernyitkan keningnya, "Kamu tidak takut sedikit pun? Hanya iblis kecil seperti ini untuk apa ditakuti, silakan serang saja." Dev mencibir dan dia sudah menanti Master Vanir untuk menyerangnya sejak awal, karena dia tahu iblis-iblis ini adalah sumber daya terbaik untuk kultivasi Dev. Master Vanir menggertakkan giginya, masalah sudah seperti ini dan dia hanya bisa bertarung. Serang. Master Vanir memerintahkan para iblis itu untuk menyerang Dev. Para iblis itu menunjukkan gigi dan cakar mereka satu persatu, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Dev. Dev menyeringai dan setelah para iblis itu mendekat, dia membuka mulutnya dan menyerap mereka. Beberapa iblis itu terperangkap dan tersedot ke dalam perut Dev, sedangkan sisanya ketakutan dan segera kabur. Bagaimana Dev bisa melepaskannya ketika dia menemukan sumber kultivasi yang begitu bagus? Bayangan Dev lewat dan semua iblis yang melarikan diri itu ditangkap lalu disedot oleh Dev. Master Vanir tercengang, raut wajahnya menjadi jelek, namun dia masih memiliki jurus andalan terakhirnya, dan para iblis ini dia bangkitkan secara diam-diam, karena lembah Palem memiliki peraturan mereka tidak diperbolehkan membangkitkan hal-hal seperti ini kalau membangkitkan beberapa roh masih tidak masalah. Sedangkan orang-orang di bawah panggung yang melihat semua iblis itu dimakan oleh Dev, ada beberapa yang tidak bisa menahan rasa jijik mereka dan mulai muntah. Dan setelah Yuki melihat itu, hatinya bergejolak untuk sementara dan dia muntah dengan dahsyat. Dia merasa sangat jijik, dan sepertinya kejadian kali ini akan meninggalkan kesan mendalam bagi Yuki, dan lain kali apabila Dev ingin bermesraan dengannya, sepertinya akan sedikit sulit. Kabur, Master Vanir berteriak, lalu dia tiba-tiba melompat ke belakang dan bergegas kabur. Master Vanir berteriak agar didengar oleh keluarga Changga, bukan karena dia berbaik hati mengingatkan keluarga Changga, hanya saja dia berharap saat keluarga Changga kabur, Dev pasti akan mengejar keluarga Changga dan dirinya bisa melarikan diri. Namun tidak disangka Dev tidak memperdulikan keluarga Changga dan langsung mengejarnya. Dodi melihat Master Vanir yang kabur segera membawa orang-orang dari keluarga Changga dan bersiap kabur, bahkan tidak ada lagi yang peduli dengan mayat Delphine. Perintah Kaisar